여면서 백시로 갑니다. 시간차인데 공격 범실. 자, 글쎄요. 자, 이것마저 지금 뒤쪽에서 계속 기다리면서 브로킹에 Keputusan pelatih Ko Hee-jin merekrut Megawati Hangestri ke Red Sparks sempat diragukan banyak pihak. Pengalaman Megawati yang hanya bermain di Thailand, Vietnam, dan Indonesia dianggap kurang untuk bersaing di kompetisi seketat voli Korea. Namun, semua keraguan itu perlahan sirna seiring dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Megawati di musim perdananya. Megawati Hangestri, yang terpilih melalui Asian Quarter Draft bersama pemain Asia lainnya seperti Pornpun Guepard dari IBK Altos dan Renato Koku dari Pink Speeders, langsung mencetak sejarah. Ia menjadi pemain asing berhijab pertama di Liga Voli Korea Selatan dan sukses meraih gelar MVP pada putaran pertama V-League musim 2023-2024. Tidak hanya itu, Megawati juga masuk dalam tim All-Star dan memenangkan total 4 penghargaan MVP sepanjang musim. Performa gemilang Megawati menjadi faktor utama keberhasilan Red Sparks yang finish di peringkat ketiga klasemen dan kembali ke babak playoff setelah 7 tahun absen. Keberhasilan ini membuat Red Sparks tanpa ragu memperpanjang kontraknya untuk musim 2024-2025. Bahkan, saat sesi Asian Quarter Draft untuk musim terbaru, pelatih Ko Hee-jin menunjukkan keyakinannya terhadap Megawati dengan membawa boneka Megawati serta kertas bertuliskan namanya sebagai simbol kepercayaan penuh terhadap sang pemain. Keberhasilan Megawati tidak hanya berdampak di lapangan, tetapi juga membawa perubahan besar bagi V-League. Seorang pengamat voli Korea mengakui bahwa kehadiran Megawati mengubah pandangan terhadap kuota Asia di liga tersebut. Megawati benar-benar mengubah cara pikir tentang kuota Asia. Tadinya banyak yang meragukan, tapi sekarang lebih banyak negara yang berani mencoba, ungkapnya dalam tayangan Sports N Plus. Bahkan, karena pengaruh Megawati, V-League memperluas kebijakan kuota Asia dari yang sebelumnya hanya terbatas untuk pemain Asia Tenggara menjadi mencakup seluruh Asia. Selain itu, ia juga dianggap sebagai pemain paling efektif dan hemat biaya di V-League. Tidak ada pemain yang seefektif Megawati dalam memanfaatkan kuota Asia, lanjut sang pengamat. Megawati juga membawa dampak positif bagi hubungan Red Sparks dengan Indonesia. Setelah musim lalu tampil gemilang, Red Sparks bahkan bertandang ke Indonesia untuk menghadiri All-Star Game dan menjalani laga eksibisi. Megawati Hangestri Pertiwi sempat diragukan saat pertama kali direkrut Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023-2024. Pengamat voli Korea bahkan mempertanyakan keputusan berani pelatih Ko Hee-jin memilih Megawati untuk mengisi slot kuota Asia. Saat itu, banyak yang meragukan apakah Megawati bisa beradaptasi di Liga Voli Korea. Kompetisi V-League dikenal sangat kompetitif dan menuntut mental serta fisik yang kuat karena jadwal yang padat. Sebelumnya, Megawati hanya memiliki pengalaman bermain di Liga Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Namun, Megawati berhasil membuktikan diri. Pemain asal Indonesia ini langsung tampil impresif sejak awal musim. Bahkan, ia menjadi pemain asing berhijab pertama yang berlaga di Liga Voli Korea. Megawati sukses meraih gelar MVP putaran pertama dan terpilih dalam jajaran pemain All-Star di musim debutnya. Tak hanya itu, Megawati juga mencatatkan 4 gelar MVP pertandingan dan menjadi motor serangan Red Sparks bersama Giovanna Milana. Berkat kontribusinya, Red Sparks mampu finish di peringkat ketiga klasemen akhir V-League 2023-2024 dan melaju ke babak playoff, pencapaian yang terakhir kali mereka raih 7 tahun lalu. Melihat performanya, Red Sparks memutuskan untuk kembali merekrut Megawati di musim 2024-2025. Momen perekrutan kembali ini menjadi sorotan, terlebih ketika pelatih Ko Hee-jin membawa boneka Megawati saat sesi draft kuota Asia, menunjukkan keyakinannya terhadap pemain asal Indonesia ini. Pengaruh Megawati di V-League pun diakui banyak pihak. Seorang pengamat voli Korea menyebut Megawati sebagai pemain paling hemat biaya dan efektif di kuota Asia. Menurutnya, kehadiran Megawati telah mengubah cara pandang tim-tim Korea terhadap pemain Asia. Sebelumnya, banyak yang mempertanyakan apakah kuota Asia bisa berhasil. Namun, berkat performa Megawati, kini lebih banyak tim tertarik merekrut pemain Asia. Bahkan, aturan kuota Asia yang awalnya terbatas pada beberapa negara kini diperluas ke seluruh Asia. Selain itu, Megawati juga mendapat perlakuan istimewa dari Red Sparks. Setelah musim lalu berakhir, tim asal Daejeon itu bahkan mengunjungi Indonesia bersama Megawati untuk menghadiri pertandingan All-Star. Di musim 2024-2025 ini, sempat ada kekhawatiran terkait performa Megawati karena kedatangan pemain-pemain baru yang lebih berkualitas. Namun, hingga putaran pertama, Megawati tetap menunjukkan performa yang stabil dan berkontribusi besar bagi Red Sparks. Dengan segala pencapaiannya, Megawati Hangestri bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga pemain yang berhasil mengubah wajah V-League dalam waktu singkat.
Kini, Megawati masih terus berjuang bersama Red Sparks untuk mencapai hasil terbaik di musim ini. Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada babak final for Proliga 2025. Kepastian ini disampaikan oleh asisten pelatih Petrokimia, Rianita Panirwan Hastia. Menurut Rianita, Megawati akan bergabung dengan timnya untuk menghadapi fase krusial Proliga 2025, yang akan dimulai pada 17 April mendatang. Meski demikian, waktu pasti kedatangannya masih belum dapat dipastikan. Hal ini dikarenakan Megawati masih fokus membela Red Sparks di Liga Voli Korea 2024-2025 yang saat ini memasuki babak playoff. Iya, insya Allah Megawati bergabung dengan Petrokimia, ungkap Rianita saat dihubungi oleh Tribun News pada Selasa, 11 Maret 2025. Kehadiran Megawati di Petrokimia menjadi jawaban atas spekulasi yang beredar mengenai masa depannya di kompetisi voli tanah air. Dengan statusnya sebagai salah satu pevoli terbaik Indonesia, banyak tim Final Four yang menginginkan jasanya untuk memperkuat tim mereka. Seperti diketahui, 4 tim yang telah memastikan diri lolos ke Final Four Proliga 2025 adalah Gresik Petrokimia, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Electric PLN, dan Jakarta Pertamina Enduro. Kabar Megawati akan bergabung dengan Petrokimia sebenarnya sudah berhembus dalam beberapa pekan terakhir, terutama setelah tim asal Jawa Timur itu memastikan tempat di Final Four. Selain itu, faktor kedekatan Megawati dengan beberapa pemain Petrokimia, seperti setter Arneta Putri Amelian yang merupakan rekan satu timnya di Banjatim, juga disebut menjadi salah satu alasan kepindahannya. Kedatangan Megawati ke Petrokimia diperkirakan tidak akan terlambat, mengingat laga terakhir Liga Voli Korea musim ini dijadwalkan pada 8 April 2025, jika Red Sparks mampu menembus babak grand final. Dengan demikian, Megawati akan memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dan membangun chemistry dengan tim barunya sebelum pertandingan Final Four dimulai. Hal ini tentu menjadi keuntungan bagi Petrokimia yang ingin tampil maksimal di babak 4 besar. Sementara itu, saat ini Megawati masih memiliki jadwal padat bersama Red Sparks di Voli Korea 2024-2025. Red Sparks dijadwalkan menghadapi I-Peppers pada 14 Maret dan Korea Expressway Hi-Pass pada 19 Maret dalam laga penutup fase reguler. Selanjutnya, tim yang diperkuat Megawati akan bertarung di babak playoff menghadapi Hyundai Hillstatte dengan format best of 3. Jika Red Sparks berhasil melaju ke grand final, Megawati berpotensi menghadapi tim kuat Haeunkook Pink Speeders, yang diperkuat legenda voli Korea, Kim Yeon-kong. Jika Megawati sukses membawa Red Sparks ke final dan tetap bergabung dengan Petrokimia di Proliga 2025, maka ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam karirnya, baik di kancah internasional maupun nasional. Pelatih Hyundai Hillstatte, Kang Sung Hyong, harus menerima kenyataan bahwa rencananya untuk menguji kekuatan Megawati Hangestri sebelum playoff Liga Voli Korea tidak berjalan sesuai harapan. Dalam laga melawan Daejeon Red Sparks di Gimnasium Suwon pada Minggu, 9 Maret, Hillstatte berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0. Namun, absennya Megawati menjadi kejutan tersendiri. Kang Sung Hyong sebelumnya berharap timnya bisa berhadapan langsung dengan Megawati Hangestri Pertiwi dalam pertandingan ini. Namun, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, kembali mengambil keputusan untuk memarkir Megawati, yang sudah absen dalam 3 pertandingan terakhir. Dalam wawancara dengan Star News, Kang Sung Hyong mengungkapkan kekecewaannya karena tidak bisa melihat langsung performa Megawati. Dirinya ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai strategi Red Sparks sebelum kedua tim bertemu di babak playoff. Saya ingin bertanding dengan Jeng Kwanjang sebelum playoff. Saya juga berharap melihat Megawati Pertiwi bermain, ujar Kang Sung Hyong. Namun, Ko Hae-jin memilih untuk tidak mengambil risiko lebih lanjut. Mengingat Red Sparks sudah memastikan tempat di playoff, ia memutuskan untuk kembali mengistirahatkan sejumlah pemain kunci. Selain Megawati, Red Sparks juga tidak menurunkan setter utama Yeom Hye-seon, middle blocker Jung Ho-yang, dan Kapten Pyo Sung-ju dalam laga ini. Dengan komposisi pemain pelapis, Red Sparks tidak mampu mengimbangi permainan Hyundai Hillstatte. Tim tuan rumah pun dengan mudah mengamankan kemenangan dalam 3 set langsung, masing-masing dengan skor 25-16, 25-16, dan 25-16. Kemenangan ini membawa Hyundai Hillstatte kembali naik ke posisi kedua klasemen Liga Voli Korea. Jika mereka berhasil mempertahankan peringkat ini hingga akhir musim reguler, maka Hillstatte akan mendapatkan keuntungan berupa 2 pertandingan kandang dalam babak playoff. Sementara itu, Red Sparks tetap fokus menyiapkan tim menghadapi laga krusial di playoff. Absennya Megawati Hangestri dalam beberapa laga terakhir diduga sebagai langkah antisipasi agar sang bintang tetap dalam kondisi prima saat Red Sparks bertarung di fase penentuan perebutan tiket ke final. Dengan kondisi ini, laga antara Red Sparks dan Hillstatte di babak playoff dipastikan akan menjadi